Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi bersama saya Widya Sukmayana, NIM T 2017-1056 dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan IAIN Jember. Nah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang bab 5, yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah untuk berdakwah atau menyiarkan agama Islam kepada kepada umat Islam ataupun yang lainnya. Nah, Nabi Muhammad SAW itu berdakwah tidak hanya tiba-tiba berdakwah saja, tetapi Nabi Muhammad SAW itu mempunyai metode ataupun strategi agar mengajak orang-orang untuk memeluk agama Islam atau untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan turunnya wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudazzir ayat 1-7. Rasulullah SAW itu memulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dengannya tujuannya agar mereka lebih dahulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah Rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Aksum. Orang yang pertama kali memeluk agama Islam yaitu Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Ummu Aiman. Nah, Nabi Muhammad SAW itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW itu mengajak orang-orang yang terdekat, yaitu saudara-saudaranya, terus keponakan-keponakannya, pokoknya lingkungan saudaranya, lingkungan keluarga Nabi Muhammad terlebih dahulu. Nah, 5 orang tersebut inilah yang pertama kali memeluk agama Islam, yang pertama kali mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah ayat yang ketiga atau wahyu yang ketiga, yaitu surat Al-Hijr ayat 94-95 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Innaka fainakal mustahji'in. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkanmu. Setelah turun ayat tersebut, setelah turun wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW itu bermulai berdakwah secara terang-terangan. Pertama-tama, Nabi mengumpulkan seluruh sanak keluarganya di kaki gunung Kafa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, salah seorang pamannya, Abu Lahab, bersikap sinis dan tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasulullah. Di antaranya mencoba menyuruh pamannya Abu Thalib untuk menghentikan dakwah keponakannya itu. Nah, di situ kaum kafir Quraisy itu tidak senang ataupun tidak menerima atas dakwah Nabi Muhammad SAW.
kaum kafir Quraisy itu mencoba untuk menghentikan ataupun menggagalkan dakwah Nabi Muhammad tersebut. Kegagalan kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah menjadikan mereka semakin marah dan emosi. Nah, jadi banyak cara kaum kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kaum kafir Quraisy itu selalu gagal. Nah, kegagalan itulah menjadikan mereka semakin marah dan emosi. Budak-budak mereka yang masuk Islam dibunuh dan disiksa. Seluruh pengikut Nabi Muhammad SAW selalu diancam dan diteror agar menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Setelah kafir Quraisy gagal melakukan tekanan, mereka menawarkan harta benda, wanita, dan pangkat agar Nabi mau meninggalkan dakwanya. Kaum Quraisy mengutus Utsbah bin Rabi'ah untuk menawarkan hal-hal tersebut. Utsbah mengatakan, "Hai Muhammad, jika kau menginginkan kekayaan, saya sanggup menyediakannya. Jika kau menginginkan pangkat yang tinggi, saya sanggup mengangkatmu menjadi raja. Jika kau menginginkan seorang wanita cantik, saya sanggup mencarikannya. Dengan syarat kau berhenti melanjutkan dakwahmu." Dengan tawaran tersebut, Nabi Muhammad menolak ataupun tidak menghiraukannya. Nabi Muhammad SAW tidak tertarik pada tawaran itu dan terus berdakwah. Nabi Muhammad terus mengikuti perintah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menghiraukan tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan dari kaum kafir Quraisy tersebut untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Setelah kafir Quraisy gagal lagi, akhirnya mereka memboikot Nabi Muhammad SAW, Bani, Bani Muthalib dan Bani Hashim. Karena pemboikotan ini, umat Islam terkurung di celah-celah kota Mekah bernama Syi'ib. Pemboikotan berlangsung selama 3 tahun, dimulai pada tahun ke-7 kenabian. Isi pemboikotan itu ditulis dalam selembar surat yang berisi, yang pertama, kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. Yang kedua, kaum Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam. Yang ketiga, kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam. Yang keempat, kaum Quraisy tidak akan berbicara ataupun menengok orang Islam yang sakit. Yang kelima, kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kubur. Yang keenam, kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang-orang Islam dan menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Nah, itulah pemboikotan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad, terhadap kaum Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan semoga pembelajaran kita hari ini dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.